Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Wandio, Sarjana Ilmu Politik, Magister Pendidikan Dasar, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Kewirausahaan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusi pada diskusi kali ini yaitu digital marketing. Saya Azmi Nabila selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang dimana anggota kelompok bernama Kering Pujana. Baiklah, saya di sini kelompok 12 akan melampirkan PPT hasil kerja kelompok kami. Untuk pembaca materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan A. Di digital marketing sebagai strategi pemasaran. Sebelum itu, apa itu digital marketing? Digital marketing adalah penerapan teknologi digital yang membentuk online channel ke pasar, website, email, database, digital TV, dan melalui berbagai inovasi terbaru lainnya termasuk di dalamnya blog, feed, podcast, dan jejaring sosial yang memberikan kontribusi terhadap kegiatan pemasaran. Jadi, digital marketing itu ialah segala kegiatan memasarkan dan mempromosikan barang maupun jasa menggunakan media online dengan jangkauan pasar yang sangat luas dan mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, apa itu digital marketing sebagai strategi pemasaran? Digital marketing sebagai strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, program promosi, penjualan, program produk, dan pendistribusian dengan tujuan agar produk atau jasa yang ditawarkan informasinya sampai ke konsumen atau target pasar. Ya, jadi maksudnya tuh rencana yang menjabar ekspektasi perusahaan terhadap dampak yang muncul dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk di pasaran. Perusahaan bisa menggunakan dua atau lebih produk pemasaran secara bersamaan karena setiap jenis program yang dijalankan seperti periklanan, promosi, penjual, personal selling memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap permintaan. Maka yang dibutuhkan mekanisme khususnya yang telah teruji untuk dapat mengkoordinasikan program-program pemasaran yang ada agar menjadi searah dengan tujuan awal perusahaan tersebut. Selanjutnya, materi B, keunggulan digital marketing, di mana ada 3 bagian keunggulan digital marketing. Yang pertama yaitu satu, mampu menghubungkan produsen atau perusahaan dengan konsumen melalui internet. 2, pelayanan yang diberikan secara real time kepada pelanggannya. 3, biaya yang diperlukan lebih hemat daripada biaya iklan di media lainnya. Nah, seperti cetak brosur, televisi atau radio, dan lain-lain. Materi selanjutnya C. Langkah-langkah memulai usaha dengan digital marketing. Sebelum memulai menjalankan strategi digital marketing yang kamu pilih, lakukan pula beberapa langkah di bawah yang dapat menjadi panduan ketika akan memulai digital marketing. Yang pertama yaitu menentukan target pasar dan pilihan produk. Artinya yaitu kita memilih target pasar atau siapa yang akan menjadi konsumen,
kamu terlebih dahulu. Setelah mengetahui dan mengidentifikasi target pasar yang tepat, barulah pelajari apa produk yang akan kamu buat bisa menjadi solusi untuk mereka. Yang kedua, memilih produk yang menjadi solusi terbaik. Nah, langkah kedua yaitu kita mempelajari digital marketing untuk pemula, yaitu memilih produk yang ingin ditawarkan. Anda perlu memikirkan apa produk Anda adalah hal yang terbaik dan menjadi solusi. Jadi, pastikan bahwa produk yang akan Anda perkenalkan bisa menjawab permasalahan para calon konsumen. Yang ketiga, membangun situs web. Nah, segera buatlah website setelah menemukan produk dan target pasar yang tepat. Marketplace memang pilihan yang bagus untuk bisnis, namun situs itu tetap bukan milikmu sendiri. Jadi sebaiknya bangun website milikmu sendiri. Yang keempat, membangun sebuah media sosial, yang dimana website terlalu berat. Sekarang saatnya membangun media sosial sebagai sarana promosi. Kamu bisa memilih dua di antara Instagram, Facebook, dan Twitter. Pilihlah yang menurut tepat dengan target pasar. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari Kering Pujana. Kepada Kering Pujana, saya persilakan. Materi selanjutnya yaitu tentang cara mencapai keberlangsungan usaha dalam digital marketing. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan audiens. Fokus paling tepat adalah memahami kebutuhan audiensnya, maka bisa mendapatkan atensi dari audiensnya. Atensi tersebut akan mendorong munculnya desire dan mengarahkan mereka agar menjadi pelanggan. Cara yang kedua yaitu membuat iklan yang menarik. Iklan yang ditampilkan juga harus menarik, mulai dari mengunggah interest audiens atau memberikan solusi. Biasanya iklan menghibur dan mengunggah emosi. Dan cara yang ketiga yaitu fokus pada konten berkualitas. Iklan memang akan mempercepat pertumbuhan penjualan, tetapi harus dibarengi dengan konten berkualitas. Apabila iklannya menceritakan sedikit informasi tentang produknya, maka konten pendukungnya harus bisa menjelaskan produknya secara detail. Cara yang keempat yaitu memilih tim yang kompeten. Tips digital marketing berikutnya adalah harus memiliki tim yang berkompeten dan ada yang kompeten di bidangnya. Pemasaran meskipun sudah menggunakan teknologi digital, tetapi seluruh prosesnya harus dijalankan secara manual oleh tim yang berkompeten tinggi. Cara yang kelima yaitu memilih platform yang tepat. Pemasaran idealnya juga harus dibarengi platform yang tepat. Contohnya, apabila membidik anak-anak muda, Instagram pilihan terbaiknya. Apabila membidik orang tua, Facebook pilihannya. Dan apabila membidik akademisi dan perusahaan, LinkedIn adalah solusinya. Dan cara yang terakhir yaitu melalui evaluasi pada setiap strategi pemasarannya. Strategi bisa saja berjalan optimal atau bisa tidak berjalan secara optimal. Salah satu langkah mengatasinya adalah dengan melakukan evaluasi. Melalui evaluasi bisa tahu sebab-sebab keberhasilan atau sebab-sebab kegagalan strateginya. Dan materi yang terakhir yaitu tentang resiko dalam digital marketing. Di dalam digital marketing terdapat beberapa resiko yang dialami, yaitu yang pertama, gagalnya proses marketing. Hal ini terjadi dikarenakan konten yang dibuat ternyata kurang menarik, sasarannya tidak tepat dan lama dalam merespon permintaan dari konsumen. Resiko yang kedua yaitu merebaknya penipuan. Penipuan ini muncul atau datang dari dua arah, yaitu dari penyedia jasa layanan digital marketing ataupun pemakai layanan digital marketing. Selain itu, penipuan bisa terjadi dari pembajakan sistem yang dilakukan oleh hacker. Resiko yang ketiga yaitu persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat adalah resiko yang paling sering terjadi dalam dunia bisnis digital marketing.
Resiko persaingan yang ketat dalam dunia bisnis digital marketing dapat diatasi dengan memunculkan ide atau inovasi baru dalam bisnis yang kamu jalankan saat ini. Adapun kemunculan ide tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Dan resiko yang terakhir yaitu permintaan yang banyak dan sering berubah-ubah. Dalam berbisnis, permintaan yang banyak dari konsumen dan sering berubah-ubah sejalan dengan waktunya. Oleh karena itu, sebaiknya mencari cara untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam bisnis. Terima kasih kepada Saudari Kerin Pujana yang sudah memaparkan materinya. Itulah pemaparan materi kelompok kami. Saya akhiri. Wabila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.